Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat. Jumpa lagi bersama saya di sini, anak-anakku yang hebat. Hari ini kita akan belajar tema 7 tentang perkembangan teknologi, subtema 3 perkembangan teknologi komunikasi pada pembelajaran 3. Nah, di pembelajaran 3 kita akan belajar tentang yang pertama adalah menemukan kalimat utama dari teks tentang perkembangan teknologi komunikasi. Kemudian membuat hiasan dengan gambar dekoratif serta menunjukkan keliling pada bangun datar. Nah, baiklah. Sebelum kita mulai pelajaran, jangan lupa untuk selalu berdoa agar apa yang kita pelajari dapat berguna dan bermanfaat bagi kita. Nah, untuk pelajaran pertama kali ini kita akan belajar tentang menemukan kalimat utama dari teks tentang perkembangan teknologi komunikasi. Nah, kita dapat memperoleh informasi dengan membaca berbagai sumber. Salah satu sumber untuk memperoleh informasi tentang perkembangan alat komunikasi adalah dengan membaca teks. Ayo, diingat kembali. Setelah membaca teks, kita dapat menemukan kembali kalimat utama dalam setiap paragraf. Setelah mengetahui kalimat utama sebuah teks, kita dapat menyajikannya dalam bentuk peta pikiran. Oke. Untuk lebih jelasnya, yuk kita sama-sama belajar pada buku tema kalian halaman 133. Nah, perhatikan gambar pada halaman tersebut. Hari ini Dayu dan Lani sangat bersemangat. Mereka akan melakukan percobaan telepon kaleng. Dayu mengetahui cara membuat telepon kaleng dari ibu. Telepon merupakan salah satu alat komunikasi. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang dari masa ke masa. Saat ini, telepon merupakan salah satu alat yang sangat memudahkan komunikasi. Nah, setelah itu mari kita sama-sama membaca tentang sejarah penggunaan telepon. Telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Manusia sudah mengenal surat dan telegraf sebelum ditemukannya telepon. Namun, surat memerlukan waktu berhari-hari dalam menyampaikan pesan. Selain itu, komunikasi dilakukan secara tertulis. Telepon muncul pertama kali pada tahun 1800-an. Berdasarkan hasil penelitian tentang gelombang bunyi, Alexander Graham Bell menciptakan telepon. Pada uji coba pertama kali, daya jangkau telepon sekitar 8 mil. Selanjutnya, ada satelit telepon. Oleh karena itu, daya jangkaunya telepon semakin luas. Komunikasi dapat dilakukan antar negara. Sekarang, jaringan telepon bergerak melalui satelit. Kita dapat berkomunikasi di mana saja dengan menggunakan telepon genggam ataupun ponsel. Nah, setelah membaca teks tersebut, kalian silakan amati kosakata pada buku kalian halaman 135. Sesuai dengan suruhannya adalah kalian diminta untuk mewarnai kata-kata yang berhubungan dengan produk teknologi komunikasi. Nah, untuk contohnya adalah misalnya pesan. Pesan apakah masuk pada teknologi komunikasi? Ya, jelasnya pesan merupakan produk teknologi komunikasi. Kalian dapat mencari kosakata lain yang berhubungan dengan teknologi komunikasi, kemudian tuliskan pada
buku tugas kalian. Nah, setelah kalian menemukan produk teknologi komunikasi, kalian silakan tentukan kalimat utama pada paragraf di atas. Kemudian kumpulan kalimat utama dari tiap paragraf dapat membentuk suatu ringkasan. Nah, ringkasan itu dapat kalian tulis pada buku tugas kalian. Pak akan memberi contoh, misalnya kalimat utama pada paragraf 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi, contohnya adalah telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Telepon pertama kali ditemukan pada tahun 1800-an. Selanjutnya ada satelit telepon. Kemudian sekarang jaringan telepon bergerak melalui satelit. Nah, kalian dapat menuliskan kalimat informasi, kalimat utama pada teks di atas, kemudian tuliskan pada buku tugas kalian, serta bacakan di hadapan teman-teman kalian. Nah, untuk pelajaran berikutnya kita akan belajar tentang membuat hiasan dengan gambar dekoratif. Unsur-unsur dekoratif, unsur-unsur rupa pada karya dekoratif biasanya dituangkan pada media dua dimensi dalam bentuk gambar. Nah, unsur-unsur rupa yang disusun secara berulang dapat menjadi sebuah pola. Pola yang terbentuk juga dapat disebut sebagai hiasan. Dalam gambar dekoratif terdapat pola sederhana dan pola rumit. Pola sederhana adalah disebut juga dengan pola dasar. Pola sederhana dibentuk dari kombinasi unsur rupa seperti garis dan bidang. Contohnya seperti di samping ini. Kemudian pola rumit merupakan pola baru yang bukan lagi pada pola sederhana. Jadi contohnya dapat kalian lihat seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita sama-sama lihat pada buku kalian halaman 136 tentang cara membuat telepon kaleng. Perhatikan baik-baik. Dayu dan teman-teman membuat telepon kaleng. Lani dan Udin membawa kaleng bekas susu kental manis. Edo dan Beni menyiapkan benang kasur. Sementara itu, Dayu dan Siti membawa kertas dan lem untuk hiasan. Yuk kita sama-sama simak dan amati langkah-langkah membuat telepon. Yang pertama adalah alat dan bahan. Seperti pada gambar, ada 2 buah kaleng, kemudian ada palu atau hamar dengan benang kasur. Jangan lupa paku untuk melubangi kaleng tersebut. Kemudian langkah yang kedua adalah kalian dapat meminta bantuan orang tua untuk melubangi kedua kaleng tersebut. Setelah itu, masukkan tali ke dalam lubang, buat simpul ujung tali, atau kalian dapat mengikat batang korek api pada ujung tali di kedua kaleng tersebut. Nah, setelah keduanya dapat terhubung dengan benang, maka telepon kaleng siap digunakan. Penampilan telepon kaleng akan semakin menarik jika diberi hiasan. Nah, salah satu motif hiasan adalah pola hiasan dari Toraja. Kalian bisa lihat pola hiasan dari Toraja. Ada motif paksulan sang buah, kemudian motif pak kolong buku, lalu pak polok songkang, dan pak tangko patung. Nah, hiasan tentunya akan menambah keindahan sebuah benda. Kalian dapat menghias telepon kaleng tersebut sesuai dengan motif-motif yang ada di daerahmu, atau dapat melihat motif
kain adat. Nah, kemudian kalian bisa mewarnai gambar dan tempelkan pada kaleng tersebut. Nah, selanjutnya kita akan belajar juga tentang menunjukkan keliling pada bangun datar. Kalian harus ingat kembali tentang keliling bangun datar. Nah, dapat diingat kembali adalah keliling bangun datar dapat ditentukan dengan menjumlahkan panjang seluruh sisi-sisinya. Misalnya, perhatikan gambar bangun datar berikut, ada segitiga. Jadi keliling segitiga adalah jumlah panjang sisinya. Jadi sisinya ini dari PQ, QR, dan RP. Begitu juga dengan keliling persegi. Jadi untuk menentukan keliling persegi adalah dengan menjumlahkan panjang sisinya secara keseluruhan. Jadi titik A dan B ini disebut adalah sisi. Begitu juga dengan B dan C dan seterusnya. Untuk selanjutnya mari kita sama-sama membaca pada halaman 139. Nah, setelah menghias kaleng, Lani menunjukkan gambar yang ia buat. Udin mengusulkan agar gambar Lani diberi bingkai. Dayu menawarkan untuk membantu Lani membuat bingkai. Lani pun setuju. Untuk membuat bingkai, Dayu harus mengetahui keliling dari kertas gambar milik Lani. Keliling bangun datar adalah jumlah ukuran dari sisi-sisi yang berbentuk bangun tersebut. Nah, perhatikan gambar berikut. Jadi, yang disebut dengan sisi adalah panjang ini. Ini ke sini, kemudian ke bawah, lalu ini, dan ini. Jadi, keempat sisi persegi panjang ini yang dijumlahkan. Seperti pada buku kalian halaman 139, yaitu garis merah membentuk keliling dari bangun datar. Nah, setelah itu tugas kalian buatkanlah gambar beberapa bangun datar, kemudian tunjukkan keliling bangun tersebut dan kerjakan di buku tugas kalian. Nah, anak-anakku yang hebat, pelajaran kita hari ini pada tema 7, subtema 3, pembelajaran 3 telah selesai. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama buat kalian. Tetap rajin belajar, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan membantu orang tua. Pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Kita akan berjumpa pada pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Salam sehat dan salam semangat. Terima kasih.